terselenggaranya acara ini. Ucapan terima kasih kepada Bapak Sekwan, Bapak Sarman Sarmani yang telah juga andil dalam pelaksanaan ini, baik waktu ataupun tenaganya, dan juga kebersamaan panitia dari awal sampai akhir hingga pelaksanaan acara musda ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan hasil yang terbaik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ucapan mohon maaf atas kekurangan, kekhilafan ataupun kurang berkenan di hati para undangan atas kurangnya pelayanan kami beserta kawan-kawan semua. Demikian laporan. Yaitu menegakkan agama Allah di muka bumi ini sampai nanti tembusan nafas kita yang terakhir, insya Allah. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai seorang muslim. Bapak Ibu dan hadirin wal hadirat rahimakumullah. MUI adalah salah satu organisasi ataupun kelembagaan yang cukup strategis. Mengharapkan pada acara disampaikan kepada ini kiranya dapat memilih nanti ketua kepengurusan yang tepat, sehingga bisa bekerjasama dengan baik dengan pemerintah, mendukung semua program pemerintah daerah dalam hal tentunya sesuai dengan bidang keagamaan. Karena itu kami juga ucapkan terima kasih kepada masyarakat dari Provinsi Riau yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, termasuk juga para donatur. Mudah-mudahan kami berharap kiranya ini dapat selesai dengan baik dan terpilih pemilihan tepat sebagai ketua yang akan di Kabupaten Hilir pada di 2024 ke depan. Mungkin Pak, ada bocoran calon ketuanya Pak berapa orang Pak? Pada prinsipnya sesuai dengan Pak Bupati juga serahkanlah pada peserta musda siapapun yang terpilih. Kami berharap kiranya pilihlah yang memang tepat untuk memimpin MUI ke depannya. Bagaimana Pak melihat kiprah MUI selama ini, kepengurusan yang lalu ya? Kami berharap selama ini sudah cukup baik dan semoga kiranya dengan berikutnya atau tentunya keputusan baru bisa lebih baik lagi ke depannya. Apa yang perlu dibenahi Bang atau ditingkatkan untuk pengurusan yang akan datang? Saya rasa lebih aktif saja terkait isu-isu yang berkembang di Kabupaten Ikan Hilir dalam beberapa permasalahan, sehingga nanti dengan tampilnya MUI ke depan dalam menjawab bagaimana isu-isu, sehingga nanti dikenal lebih luas dan pada gilirannya tentu akan berdampak juga pada kebaikan Indonesia itu sendiri. Dengan musda MUI Rokan Hilir yang ke-6 ini bisa akan lebih memperbaiki ataupun memajukan terutama daerah Rokan Hilir, terutama tentu saja umat beserta rakyatnya melalui 3 program penting dari MUI itu sendiri, yaitu sebagai khadamul umat, yaitu melayani umat baik di bidang akidah ataupun di bidang ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dan juga sebagai fungsi yang kedua, yaitu sebagai shadikul hukama, bermitra dengan pemerintah dengan baik bersama-sama untuk mencapai cita-cita dan keinginan sesuai dengan visi-visi pemerintah yang tentu saja MUI sebagai rumah besar organisasi Islam di Rokan Hilir, itulah yang harus bersama-sama kita untuk menyatu padukan kekuatan untuk mencapai cita-cita keumatan ini. Yang ketiga, melaksanakan himayatul ummah, memagar umat ini dari gangguan-gangguan, misalnya seperti adanya ajaran kebencian ataupun dengan
kekerasan ataupun dengan ajaran yang menyimpang. Ini harus kita lindungi umat kita agar supaya tidak melenceng daripada akidahnya. Ini yang harus dilakukan. Kemudian melalui musda ini hendaknya bisa tersusun program sesuai dengan apa yang menjadi visi misi di daerah ini yang disejalankan. Ini yang sangat penting. Sebab apabila bersama-sama melaksanakan, tentu saja semakin kekuatan ketiga unsur tokoh, baik pemerintah ataupun ulama ataupun tokoh adat, karena kita ini adalah masyarakat yang berbudaya dan sesuai dengan kearifan lokal, ini harus disinergikan. Nah, bagaimana kita memperhatikan jangan ada ketimpangan antara agama kemudian juga dengan adat, yang inilah yang harus dinetralisir oleh pemerintah. Ini yang harus untuk mencapai cita-cita bangsa kita. Apalagi zamannya sekarang kan zaman keterbukaan. Ini harus kita memberikan contoh teladan ataupun melakukan perlindungan, himayah, itu yang dikatakan himayah tadi. Perlindungan kepada umat kita agar supaya tidak terganggu ya. Dan NKRI kita masih tetap utuh dan mencapai cita-cita bangsa kita. Itu barangkali yang kami harapkan dari MUI Provinsi Riau. Itulah pesan daripada Ketua Umum MUI Provinsi Riau, Profesor Dr. Ilyas Husti. Malahan kita dalam waktu dekat ini mungkin akan dimulai melalui Kabupaten Rokan Hilir ini akan melakukan suatu program yang sangat menyentuh. Bagaimana kita melakukan imam berbasis masjid dan ulama berbasis desa. Jangan sampai di setiap masjid itu terjadi tidak ada khatib, tidak jadi salat Jumat. Ini yang kita berbahayakan. Hendaknya di setiap masjid itu tuh ada seorang imam dan juga bisa menjadi khatib. Tuh. Kemudian di setiap desa itu jangan sampai nanti mayat dan meninggal tapi tidak bisa menyelenggarakan jenazahnya. Itu makanya kita ingin membuat program yaitu imam berbasis masjid dan ulama berbasis desa. Sekarang ulama ini kan baru berbasis kecamatan. Nah, bagaimana kita sampai nanti ulama berbasis desa? Mudah-mudahan ini akan dimulai oleh Rokan Hilir dan ini juga komitmen daripada pemerintah Rokan Hilir kemarin bersama MUI Provinsi Riau. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, bisa terlaksana. Inilah harapan kami dari MUI Provinsi Riau. Terima kasih. Musdahnya berapa hari ya Pak? Kemudian apa agenda yang dibahas itu? Kalau musda ini bisa dilaksanakan 2 hari. Sebetulnya musda itu kan sekejap aja. Terbentuk permatur, kita ini kan nanti bentuk permatur. Dengan permatur itulah nanti yang akan menyusun dalam bermusyawarah. Tidak ada voting-votingan di dalam bermusyawarah. Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat. Kabupaten kami, silakan Pak. Tulis atau langsung Pak? Tulis, langsung boleh. Tulis Pak. Tulis calon siapa? Pak, tulis. Ya, tulis. Oke, silakan Pak. Dari mana Pak? Oke. Hanya calon, kita mengambil suara sempat banyak. Hanya calon. Izin pimpinan rapat izin. Jadi sesuai dengan PO pasal 4 komposisi permatur itu kan pasal 5 tugas permatur pertama memilih ketua umum, yang kedua memilih ketua dewan pertimbangan, yang ketiga permatur bersama-sama ketua umum terpilih menyusun pengurus harian, dan yang keempat susunan lengkap pengurus harian Dewan Pembina Majelis Ulama diumumkan dalam sidang pleno umum. Artinya yang memilih ketua umum adalah tim permatur. Di dalam tatib tadi dan juga di PO ini belum disebutkan siapa yang berhak mengusulkan calon ketua. Apakah tim permatur yang mengusulkan calon ketua atau para hadirin semua? Kalau usul kami, karena sudah dibentuk tim permatur, usul kami, ya berarti tim permatur yang mengusulkan calon ketua. Karena sudah diwakili dari berbagai elemen tadi. Ada elemen kecamatan, ada elemen ormas, ada elemen dari MUI, provinsi dan kabupaten kota.
Usul kami demikian. Yang lain punya suara diputuskan tadi untuk masing-masing mengusulkan calon. Empat orang calon yang dipilih oleh pembantu. Oleh perhitungan dia juga. Dan tadi sudah diputuskan oleh pimpinan saya. Kenapa mundur lagi? Tadi sebelum tadi ini sudah Ya. minta tanda tangan. Capek dia tadi nggak kata. Ya. Sedikit ketua. Yang dipilih orang-orang banyak. Kemudian di antara formatur, siapa yang dia mau angkat, itu terserah formatur. Jadi kalau ini kan bolak-balik. Tadi udah diserahkan kepada formatur. Balik lagi pemilihan ke bawah. Kalau saya ini pengalamannya itu orang P3, saya ketua P3 Kabupaten Bengkalis. Jadi pengalaman dia. Jangan lagi ke sana. Jadi orang dari sini siapa yang calon boleh mengusulkan calon dari luar boleh. Yang penting artinya yang sudah ditunjuk oleh forum itulah menentukan calon. Kalau itu yang kita buka lagi mentahin tadi. Lembaran yang dibagi itu kan di atasnya itu ada namanya tulisan rancangan. Kalau rancangan itu bukan keputusan, maka ketika ditanya tadi oleh dari kecamatan tadi, ini adalah sebuah keputusan daripada peraturan PP dari PO. Maka untuk itu kalau bisa saya usulkan dimasukkan saja di dalam tatip supaya apa? Untuk tahun akan datang itu nggak bingung mencari siapa-siapanya. Maka kita masukkan tatip. Di tatip itulah kita pilih siapa yang memilih calon. Yang memilih calon umpamanya peserta musda. Siapa peserta musda? A, B, C, D, E dan seterusnya. Begitu. Tapi ada kesalahan ketika oleh Pak Ujo Indra maupun Pak Saifullah. Seharusnya peraturan. Ini bukan rancangan, salah ketik Pak. Ayah, makanya Pilih oleh pembantu. Itu bunyi aturan yang PO ini. Cuma saja tadi ada usulan supaya ada pedoman oleh permatur. Kan itu tadi. Tetapi yang aslinya permatur inilah yang menetapkan, yang memilih. Itulah sebetulnya permatur. Justru itu permatur itulah menentukan. Karena kita semuanya sudah mewakilkan kepada permatur. Nah ini. Jadi kalau seandainya nanti misalnya ini ada tadi kebijakan, misalnya 4 besar misalnya yang mau diinikan, itu tergantung kita. Supaya lebih berlama-lama, apakah kita kembali kepada PO kita atau kita pakai yang ini, gitu loh. Itu kan nampaknya lebih apa? Maksudnya itu lebih terbuka dan lebih teraspiratif lah, kan itu maksudnya. Sebab permatur ini yang 11 ini, yang 12 itu nanti bingung, kan gitu. Sehingga ada masukan, kan itu tadi. Tetapi kalau kita tidak mau berlama-lama, suruh saja lah permaturnya bekerja supaya kita cepat. Itu kalau menurut saya. Di sini memang dikatakan bahwa permatur yang memilih ketua. Ya. Tapi tidak memilih calon Pak. Ya, makanya itu. Jadi berdasarkan arahan dari ketua tadi, supaya ada pemilih ketua peserta diingat langsung. Saya kira tak masalah. Tidak begitu ada berapa orang yang kita serahkan kepada mereka. Silakan. Ya, nggak masalah. Sedikit Pak, kita lagi waktu sedikit Pak. Jangan kita malu dalam sistem ini Pak. 2 sistem pemilihan, aklamasi dan formatur. Formatur dipilih oleh masyarakat yang menentukan siapa calon, siapa jadi ketua itu formatur, itu sistem. Ya, kalau kita mau keluar dari itu silakan, ada masalah. Nah, jadi 2 pemilihan, aklamasi dan formatur. Ini formatur tadi putusan dari Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengatakan alhamdulillah walaupun ada bukan pertentangan, ada masukan, tapi alhamdulillah
kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Rasa hormat saya tumpangkan kepada sambutan-sambutan terdahulu. Dari dua mufakat duduk berunding. Oleh sebab itu, atas amanah ini, insya Allah akan saya emban sebatas apa yang saya mampu. Sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa ada kerjasama di antara semua komponen yang ada. Ibarat alat musik, ada drumnya, ada gitarnya, ada pianonya, ada biolanya. Ketika dimainkan secara bersamaan, maka akan didengarkan oleh telinga kita dengan indah. Orang memandang pun akan terkesima melihatnya. Suatu hal yang harus kita pahami adalah organisasi berbeda dengan birokrasi. Ada sistem komando, ada sistem koordinasi. Nah, oleh sebab itu, ketika dalam sebuah organisasi yang kita kedepankan adalah koordinasi, dan tidak ada sistem komando untuk kebajikan dan kebaikan bersama. Harapan saya yang terakhir, ketika kita berada dalam sebuah organisasi, pada saat katakanlah dapat dalam suatu hal atau kegiatan, maka setiap kita membawa konsep. Ketika apa tulisannya adalah buah pemikiran kita untuk kebajikan organisasi khususnya di MUI ini. Sedikit kalau boleh saya kita sebalik kembali satu bangko. Saya itu ada beberapa orang calon. Ketika seperti di awal tadi penghitungan suara saya terbanyak. Di bawah saya suara Pak Muhammad. Tetapi ketika itu saya mengevaluasi, berpikir siapa saya, maka amanah itu saya serahkan kepada Pak Muhammad. Alasan saya sederhana ketika itu Pak Ketua, kenapa Pak saya tidak mau? Alasan saya masih mau memakai gelar revis. Nah, oleh sebab itu ada kelegowoan dan kesiapan, maka pada saat itu Pak Muhammad sebagai ketua dan saya sebagai MUI pada masa itu, saya lupa mencatat tahun. Itulah kelebihan kita, padahal satu catatan lebih baik dari 1000 ingatan. Selanjutnya juga pernah musda di Hotel Armorosa. Ketika itu terpilih Pak Wan Ahmad Saipul. Saya tidak membanggakan siapa saya, tetapi sejarah mencatat. Saat itu saya pimpinan sidang sementara, langsung ditunjuk oleh kawan-kawan sampai berakhirnya sidang pemilihan, sampai terbentuk formatur. Pada saat itu saya menganggap beliau sebagai abang, saya menganggap beliau sebagai orang tua. Pak Wan Ahmad Saipul katakan dengan gurauannya, Pak Suemi, kita sahatkan di MUI karena beliau banyak ikut dan berkecimpung di semua organisasi yang ada di lokal ini. Pada saat terakhir saya pimpinan sidang, saya sampaikan dengan ikhlas, kali ini untuk umat, saya insya Allah bersedia dan ikhlas menerima kenyataan bahwa saya mohon untuk tidak dimasukkan sebagai pos MUI masa khidmat sekian. Demikian, terima kasih. Mengakomodir semua organisasi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasallallahu wa faslul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Nabi salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya al-Mustafa fil aini, ya Musda, kontercap, dinamika itu selalu menarik untuk kita simak, termasuk dari siang sampai sore ini ketika Musda NU Rokan yang keempat ini. Saya selaku ketua terpilih diberikan amanah oleh rekan-rekan di tim formatur sebanyak 13 orang menyampaikan terima kasih atas amanah ini, dan saya memiliki keyakinan insyaallah apapun bentuk kerjasama dalam sebuah organisasi itu jika dilaksanakan secara dengan pikiran yang sama, satu langkah yang sama, maka organisasi itu akan maju ke depannya. Asalkan saja jangan kita sifatnya one man show, tampil sendiri, ingin besar sendiri, tapi besarkan semua komponen yang ada dalam organisasi termasuk di MUI Rokan ini. Terima kasih. Untuk program ke depan seperti apa? Program ke depan intinya kita tetap mengacu pada anggaran dasar rumah tangga, kita mensinergikan apa program pemerintah untuk kebaikan umat, masyarakat, mengayomi semua ormas-ormas Islam, dan tentunya apa program-program MUI yang telah lalu insya Allah akan kita lanjutkan untuk kebaikan bersama. Terima kasih.